Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Nizam. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang gerbang logika, yang dimana kami akan melakukan pengujian gerbang logika pada aplikasi multisim. Nah, sebelum untuk lanjut ke pengujian pada aplikasi multisim, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerbang logika dasar. Nah, jadi apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah rangkaian yang terdiri dari satu atau lebih rangkaian, yang dimana dari setiap rangkaian itu tetap akan menghasilkan satu output, baik itu berupa high maupun low. Nah, analisis gerbang logika biasanya menggunakan aljabar boolean. Itulah sebabnya gerbang logika sering disebut dengan rangkaian logika. Ini juga banyak digunakan banyak ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda maupun transistor yang difungsikan sebagai saklar. Oke, baik, langsung saja masuk ke pengujian gerbang logika. Di sini saya akan menguji gerbang logika OR. Nah, saya akan menyampaikan sedikit teori tentang gerbang logika OR. Nah, jadi gerbang logika OR ini adalah jika input OR A, B, salah satu ataupun keduanya mempunyai input high 1, maka outputnya akan menjadi high. Namun jika input A dan B-nya itu sama-sama low ataupun 0, maka dia akan menghasilkan low. Baik, kita cari aja langsung di sini komponen-komponen untuk melakukan pengujian pada rangkaian pada gerbang logika OR. Nah, di sini ada probe. Sini probe. Lalu probe ini berguna untuk sebagai hasil dari output keluaran dari gerbang logika. Sini juga ada interaktif digital. Nah, interaktif digital ini berguna untuk dimana kita untuk masukkan variabel high maupun low, yang dimana variabel ini akan menghasilkan sebuah output yaitu berupa juga high dan low, juga akan direspon pada probe. Kalau di sini kita cari saja, karena di sini saya menggunakan gerbang logika OR, kita ketik saja di sini OR, maka dia akan muncul. Nah, jika sudah seperti ini, kita rangkai, kita sambungkan satu sama lain biar dia menyatu, ya kan. Nah, sesuai dengan yang saya terangkan tadi, jikalau input A or B, salah satu ataupun keduanya mempunyai input high 1, maka dia akan high atau alias probe-nya akan menyala. Jika low dengan low, maka outputnya akan low ataupun alias probe-nya tidak akan menyala. Nah, di sini kita akan run. Nah, ini terlihat jika inputnya low bertemu dengan low atau 0 bertemu dengan 0, maka probe-nya tidak akan menyala. Coba kita ganti dengan high bertemu dengan low. Nah, otomatis probe-nya akan menyala. Kenapa? Karena jika inputnya itu ada salah satu high, yang penting dia ada high maupun keduanya high, maka probe-nya akan tetap menyala. Maupun sebaliknya, jikalau inputnya low, 0 bertemu dengan 0, maka dia tidak akan menyala. Jadi jika low bertemu dengan high, maka probe-nya akan menyala. Nah, seperti itu gerbang logika OR. Lanjut, saya juga akan menjelaskan tentang gerbang logika NOR. Di sini kita cari saja NOR.
Nah, ini adalah NOR. Nah, untuk komponennya kita bisa copy saja yang ini. Lalu kita tempelkan di sini ataupun bisa kita pindahkan langsung. Nah, seperti ini. Kita rangkai lagi. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang gerbang logika NOR. Nah, jadi gerbang logika NOR ini adalah kebalikan dari gerbang logika OR. Yang dimana jika input A dan B keduanya low, maka dia akan menghasilkan high. Jika keduanya low, maka dia akan menghasilkan high. Jika inputannya salah satunya ataupun keduanya high, maka dia akan tetap menghasilkan low ataupun nol. Nah, di sini kita ambil contoh, di sini low, maka lampunya otomatis akan menyala. Nah, seperti ini ya. Karena hukumnya, kenapa dia bisa menyala? Karena inputannya itu low bertemu dengan low, maka probe akan otomatis menyala. Jika sebaliknya ada salah satu inputannya itu high maupun keduanya high, maka probe-nya itu tidak akan menyala. Coba kita ubah. Nah, di sini satu, kita run. Nah, dia tidak akan menyala. Ataupun keduanya kita ubah menjadi high bertemu dengan high, dia juga tidak akan menyala. Nah, begitulah pembuktian gerbang logika OR dan NOR. Oke. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Toji Peterson Situmorang dengan NIM 22010101014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pengujian tentang gerbang logika. Dan di sini saya akan menguji gerbang logika pada gerbang logika N. Di mana kita tahu bahwa gerbang logika N itu adalah gerbang logika yang memerlukan dua inputan untuk mendapatkan sebuah output atau keluaran. Di mana pada gerbang N ini outputnya akan bernilai 1 jika kedua variabel AB-nya atau inputannya itu bernilai 1. Nah, langsung saja kita mulai prakteknya pada aplikasi multisim, di mana kita membutuhkan simbol gerbang N. Kita cari aja di sini gerbang N. Nah, kita mengambil ini gerbang N. Selanjutnya sebagai pengujiannya di sini kita membutuhkan LED. Kita menggunakan yang ini saja, yang hijau. Dan sebagai variabel AB-nya atau sebagai inputannya kita membutuhkan yang namanya interaktif digital constant. Karena di sini kita menggunakan simbol gerbang logika N 2 inputan, maka kita membutuhkan dua interaktif digital constant. Langsung saja kita hubungkan. Ini kita hubungkan pada probe atau LED-nya, dan pada variabel A ini kita hubungkan ke gerbang logika sini. Dan yang ini kita hubungkan ke sini. Nah, langsung saja kita coba jalankan. Nah, dimana jika variabel A dan B-nya 0, maka outputnya atau LED-nya tidak hidup atau bernilai 0 juga. Dimana jika variabel A-nya dan B-nya 0, dia juga keluarannya 0 atau tidak hidup. Dimana jika variabel A-nya 0 dan variabel B-nya 1, dia juga tidak hidup atau bernilai 0. Nah, gimana jika variabel A dan B-nya itu bernilai 1? Nah, maka dia akan hidup. Jadi pada gerbang logika N ini
dia akan hidup jika kedua variabelnya itu bernilai 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian gerbang logika pada NAND atau NOT N, di mana gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang NOT sama N. Gerbang ini kebalikan dari gerbang N, dan dia akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputannya itu bernilai 0. Nah, langsung saja kita coba pengujiannya pada aplikasi multisim. Nah, di sini karena kita akan menguji gerbang NAND, maka kita membutuhkan simbol gerbang logika NAND, di mana gabungan dari gerbang NOT dan N. Nah, di mana simbolnya itu dia ada bulatan kecil di sininya. Nah, selanjutnya sama kita juga membutuhkan yang namanya probe LED sebagai pengujiannya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita membutuhkan interaktif digital constant atau INT. Sama, kita juga membutuhkan 2 inputan karena di sini kita menggunakan simbol gerbang logika NAND yang memiliki 2 inputan. Langsung saja kita hubungkan ini ke sini dan yang ini ke sini. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, terlihat pada gerbang NAND, jika variabel A dan B-nya 0, maka dia akan hidup atau menghasilkan keluaran yang bernilai 1. Dan jika variabel A-nya 1 dan variabelnya B-nya juga 0, dia juga tetap hidup. Dan bagaimana jika 01? Dia juga tetap hidup. Dan bagaimana jika 11? Nah, dia mati. Nah, terlihat bahwa pada gerbang logika NAND, dia akan bernilai 1 jika kedua variabelnya ini atau salah satunya itu bernilai 0. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, gerbang logika selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aziz Darmawan dengan NIM 2201010023. Di sini saya akan menjelaskan gerbang logika XOR dan XNOR. Gerbang logika XOR merupakan kepanjangan dari eksklusif OR, di mana jika input A dan B keduanya high bernilai 1 atau keduanya low bernilai 0, maka output akan low bernilai 0. Namun jika input A XOR B, salah satu dari keduanya mempunyai input low bernilai 1, maka output akan high bernilai 1. Baiklah, kita akan uji di multisim. Kita cari di all group. Kita cari XOR. Kemudian variabelnya kita klik, untuk variabelnya kita klik INT. Karena memiliki karena gerbang logikanya memiliki 2 output, maka variabelnya kita kasih 2, A dan B. Kemudian outputnya kita kasih LED-nya dengan nama probe. Kita cari di all group. Oke. Probe. Kita pilih warna kuning. Oke, kita sambungkan semua komponennya.
Nah, ketika kita runkan, maka output atau LED-nya ini tidak akan menyala dikarenakan variabel A dan B-nya sama, yaitu 0, 0. Jika 1, 0, maka output akan menyala. Jika 1, 1, output juga tidak akan menyala. Dan jika 1, 0, maka output akan menyala. Oke, kita stopkan. Selanjutnya, gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR, di mana merupakan kepanjangan dari eksklusif NOR. Jika input A dan B keduanya high atau bernilai 1, atau keduanya low bernilai 0, maka output akan high bernilai 1. Namun jika input A XOR B, salah satu dari keduanya mempunyai input low bernilai 1, maka output F akan low bernilai 0. Cari di all group lagi. XNOR. Kita pilih yang 2 output. Kemudian untuk variabelnya klik int lagi. Kita kasih 2 karena memiliki 2 output. Selanjutnya LED-nya. Kita cari prop. Kita pilih warna orange. Kemudian kita sambungkan semuanya. Nah, karena pada penjelasan jikalau variabel A dan B bernilai sama atau 0, 0, maka outputnya akan menyala. Namun jika berbeda 1, 0, outputnya juga akan menyala. Dan jika 1, 1, kita runkan dulu. Jika variabel A dan B-nya 1, 1, maka outputnya akan menyala. Jika variabelnya berbeda 0, 1, maka outputnya tidak akan menyala. Jika 0, 0, maka outputnya akan menyala. Jika 1, 0, maka outputnya juga tidak akan menyala. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan materi tentang gerbang logika NOT. Yang dimana gerbang logika NOT adalah sebuah hasil yang merupakan inverse dari input, yang dimana jika input high itu 1, maka output low itu 0. Dan jika input low itu 0, maka output high itu 1. Baiklah teman-teman, di sini saya langsung saja ke multisimnya. Kita bisa lihat di dalam multisim, kita tekan aja di sebelah sini. Terus ini ada tulisan TTL, kita klik aja TTL. Terus ada tulisan all group, diklik. Nah, dia muncul kayak gini. Setelah kayak gini, propnya kita hapus saja, kita rubah ke NOT. Nah, ini ada gambaran NOT, kita klik aja oke. Terus tekin aja lah di sini.
di sini. Nah, setelah itu kita ketik lagi int. Nah, dimuncul gambar kayak gini, klik aja oke. Letakin int-nya di sebelah kiri not. Nah, setelah int kita masuk lagi, ketik lagi prop. Nah, di prop ini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih warna yellow, warna merah. Warna ini aja lah, hijau. Klik aja oke. Terus kita letakkan di sini. Setelah itu kembali, ini apa? Ini kita hapus saja. Nah, setelah itu kita sambungkan int-nya ke node. Sambung kayak gini. Setelah diklik ya, setelah itu ini sama juga seperti yang tadi, kita klik ya. Nah, setelah kayak gini kita mau menyalakan lampunya ini, tekan aja di sini. Nah, kalau tadi tuh di dalam tadi udah dijelaskan bahwasanya di mana jika input high itu 1, maka output low itu 0. Nah, bisa kita lihat di multisim ini input high, output low. Dan jika input low itu 0, maka input high itu 1. Kita coba ulangin lagi. Kita tulis di sini aja 1. Terus kita nyalakan. Nah, lampunya tidak menyala ketika kita tulis 1. Jika kita tulis 0, maka lampunya itu akan menyala seperti ini. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang gerbang logika NOT. Saya kembali lagi kepada materi selanjutnya.